Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Matius 7 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Belakangan ini sering kita dengar di antara sesama orang percaya, di antara sesama orang Kristen, mereka saling menasehati untuk kamu berbuah ya, jangan sampai kamu tidak berbuah. Ayo kita saling mendorong, menopang agar supaya kita menghasilkan buah, ya kan? Tetapi apa yang dimaksud pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik dalam Matius 7 ayat 17? Dalam konteks ini Yesus sedang merujuk kepada para nabi palsu, yaitu nabi palsu dalam tanda kutip saat itu ya, yang dikatakan oleh Yesus. Siapakah nabi-nabi palsu itu? Yaitu mereka yang melayani, mereka yang menggunakan nama Tuhan, yang menyebut nama Tuhan. Mereka adalah orang yang bernubuat, mereka adalah orang yang mengusir setan, mereka adalah orang-orang yang melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Mereka ini adalah para imam di bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan di bawah sistem perjanjian yang lama, hukum Taurat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Perjanjian lama hukum Taurat adalah dasar dari pelayanan pekerjaan Tuhan saat itu. Oke, mereka menyembuhkan, mereka bernubuat, mereka mengusir setan, dan banyak mujizat terjadi dalam pelayanan mereka. Nah, pohon yang Tuhan Yesus maksudkan saat itu adalah pohon perjanjian lama hukum Taurat, karena dasar daripada pelayanan mereka itu berdasarkan oleh hukum Taurat, karena mereka ada di bawah hukum itu. Dan saat itu Yesus sedang ingin berkata kepada mereka bahwa saatnya pelayanan yang lama, pelayanan perjanjian lama harus ditinggalkan dan beralih kepada pelayanan perjanjian yang baru. Oke, yaitu pelayanan roh. Paulus juga menegaskan bahwa pelayanan yang memimpin kepada kematian itu terukir pada loh-loh batu. Jadi pohon itu merujuk kepada perjanjian lama hukum Taurat, di mana itulah dasar pelayanan daripada imam-imam saat itu. Yang jika pelayanan didasari oleh hukum Taurat itu, maka akan membuahkan hasil kematian menurut Paulus. Sebaliknya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari perhatikan baik-baik. Kalau kita tadi tahu bahwa hukum Taurat, perjanjian lama itu adalah pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik. Sekarang pohon apa yang menghasilkan buah yang baik? Mari kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima berkata begini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuah apa-apa." Di luar Yesus, pelayanan kita tidak dapat berbuah apa-apa, maksudnya berbuah seperti yang Tuhan maksudkan. Bisa saja berbuah, tapi itu berbuah kepada kematian, buah yang tidak baik. Nah, saatnya Yesus mau katakan kepada mereka, kita saat ini ketika aku datang, haruslah meninggalkan yang lama dan beralih kepada yang baru, sistem perjanjian yang baru. Perjanjian baru yaitu perjanjian yang lebih mulia, yang didasari oleh darah Yesus, darah anak domba yang sempurna. Yesus adalah perantara perjanjian baru. Dialah pohon perjanjian itu, di mana pelayanan harus dibangun di atas dasar Yesus. Maka buah yang keluar, buah yang dihasilkan adalah buah yang baik, buah-buah kehidupan, buah-buah kasih. Itulah yang dihasilkan dari pelayanan perjanjian baru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi jika pohon yang dimaksud Yesus adalah pohon perjanjian lama, yaitu menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang baru adalah pohon perjanjian baru, yaitu pelayanan roh, pelayanan di dalam roh gitu. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik,
adalah pohon perjanjian baru, Yesus Kristus. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik adalah pohon perjanjian lama. Oleh sebab itu Yesus datang dan menggenapinya supaya kita sekarang dapat hidup di dalam Dia, hidup oleh Roh. Di dalam Dia kita akan berbuah dan buah itu tetap. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan khawatir bahwa Anda adalah orang percaya tidak akan berbuah. Tidak. Sepanjang Anda terus bertumbuh di dalam perjanjiannya yang baru, berpegang kepada perjanjiannya yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus, ya, hidup di dalam kebenaran, hidup oleh iman, maka Anda dan saya yang ada di dalam Kristus, tepat pada waktunya kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini di mana posisi pelayanan saudara? Menggunakan sistem apa? Dari pohon mana asal daripada dasar daripada pelayanan saudara dan saya? Apakah dari menyerap pohon dari pohon yang lama itu perjanjian baru yang perjanjian lama yang mendatangkan kematian, ataukah perjanjian baru Yesus Kristus, pelayanan didasari oleh Roh yang menghidupkan itu, yang mendatangkan kehidupan bagi setiap orang yang kita layani. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tentu kita yang ada di dalam Yesus, kita akan menghasilkan buah-buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Beralihlah dari pohon yang lama, karena sesungguhnya saudara dan saya sudah ditanam di dalam pokok anggur yang baru, dan tidak akan ada orang atau apapun yang dapat memisahkan saudara dari pokok anggur itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran pada pagi hari ini. Biarlah kami merenungkan kebenaran ini. Sesungguhnya dasar pelayanan kami dibangun di atas dasar apa? Apakah dasar yang lama ataukah dasar yang baru? Tetapi Roh Kudus mengingatkan kepada pagi hari ini kepada kami bahwa ternyata kami telah dicangkokkan, kami telah disatukan dengan pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Saatnya kami mulai mengalihkan perhatian dan fokus kami kepada Kristus, sebab kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.